A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama-tama mari kita panjatkan selalu puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Tak lupa pula mari kita curahkan selalu selawat beserta salam kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita, Habibana wa Nabiyana Karim Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, kepada umatnya dan juga tabi'in-tabi'atnya. Dan tak lupa pula yang saya hormati pertama-tama kepada owner PT Syariah Mobilindo, kepada Bapak Haji Martin beserta keluarga. Dan tak lupa pula kepada seluruh karyawan-karyawati PT Syariah Mobilindo. Semoga disehatkan selalu badannya, dilancarkan selalu rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita bahas yang ini dari kutipan kitab Al-Hikam, ini tentang bab Waridatul Ilahiyah, ya. Apa Waridat ilayah ini? Diartikan ini bermakna ya sesuatu yang datang mengalir atau sampai pada tujuan tanpa bisa ditahan. Ini ada pelajarannya di dalam kitab hikam, kitab tasawuf, ya. Kita belajar dari diri kita, ya, dari hati kita, belajar bertakwa, ya, dengan cara yang benar, gitu. Ya. Dari Quran, ya, waridat ilahiyah ini menggambarkan, ya, sesuatu air yang mengalir ke tempat penampungan. Artinya apa? Sesuatu pahala kita, ya, diwadahi, ya, oleh ilmu tasawuf ini, ya. Karena kata warid ini adalah meminjam dari kata istilah takziyatun nafs, ya. Itu suatu bisikan, ya, kesan atau cahaya yang turun langsung dari Allah, ya, mencurahkan langsung ke dalam hati kita kepada hambanya tanpa ada ikut campur tangan usaha, ya, dari fisik hambanya itu sendiri, itu. Jadi langsung turun dari Allah, ya, melalui keberkahan, ya, kita dari mendapatkan ilmu, gitu, ya. Lalu Syekh Ibnu Athaillah, ya, mengatakan dalam satu hikmahnya, ya, al-waridatu ta'ti minal hadratil ilahiyah liyukhraja minhu syawa'ibul akhwan, ya. Waridat itu turun langsung dari hadirat ilahiyah, ya, dengan tujuan untuk membersihkan hati kita dari, ya, kotoran, ya, kemaksiatan kita di dunia, gitu. Ya, di dalam Al-Qur'an pun menjelaskan, ya, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana, ya. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, ya, jika niscaya
Dia akan memberikan furqan. Furqan itu apa? Ya, furqan itu suatu kemampuan yang membedakan dari antara yang hak ya dan yang batil ya. Secara cahaya petunjuk dari hati kita ya. Lalu ya ja'al lakum furqana ya. Allah enggak mengatakan ya kamu akan belajar ya lalu pintar ya gitu, tapi melainkan jika takwanya berserah diri ya, Allah yang akan menanamkan yaj'al ya. Yaj'al itu suatu keberkahan ya, yaitu kebenaran langsung ya dalam jiwa kita gitu ya, dari salah satu bentuk warid gitu. Lalu yang kedua, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an pun wattaqullah hawayu'lamukumullah ya, dan bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan ya pengajaran secara langsung kepada kita gitu ya. Lalu hadis Nabi ya mengatakan ya tentang firasat orang-orang beriman ya, dengan kata ittaqu firasatal mu'mini fa innahu yanzuru bidunurillah ya. Takutlah ya kepada kalian terhadap firasat seseorang mukmin yang bersungguh-sungguh ingin menggunakan cahaya Allah gitu. Dari mana cahaya Allah ya? Dari mana datangnya itu ya? Itulah dari waridot ilahiyah ya. Waridot ilahiyah ini adalah suatu kesan ya, suatu tujuan dari hati kita ya. Ada 3 di sini. Yang pertama ada waridotul khauf ya. Waridotul khauf itu ada ketika kita ngerasa ya takut akan adanya dosa ya, pasti pernah di sini semua ya. Kita pengen ngelakuin maksiat tapi ada rasa pengen ada rasa kita bakal dapet dosa, itu pasti ya pernah kita rasain ya. Lalu yang kedua ada waridotur roja ya, itu adalah percikan rasa harapan ya, harapan kita. Yang ketiga ada waridotul uns ya, suatu yang bakal kita dapat ketenangan ya atau kedamaian gitu ya. Dari waridotul khauf ya, saya menjelaskan ulang di sini. Misalkan ada dorongan ya dari hati kita, jangan kita lakuin ya, padahal nggak ada yang menegur ya, nggak ada yang ngebilangin, nggak ada yang nasehatin ya. Itu kita dapat dari Allah ya, waridotul khauf ya. Jangan sampai ya kita terperosok dalam dosa tersebut gitu ya. Dan juga ada waridotul roja, yaitu suatu harapan ya. Misalkan ya seseorang berada masa puncaknya itu ujian hidup, contohlah ya seperti bisnis ataupun apapun itu ya. Lalu ada penyakit yang nggak pernah sembuh, tiba-tiba ya kita sholat malam ya, lalu kita lapang ya, kita menangis sama Allah ya, kita berserah diri ya, kita berdoa di situ, pasti Allah bakal selesain semua ini ya. Allah bakal jamin ya bahwa ujian kita, masalah kita, penyakit kita ya, kita serahin kepada Allah, itu bakal ada harapan yang akan datang ya, yang bakal menuju waridotul uns ya. Tadi kelanjutannya dapat ketenangan dan juga kedamaian. Jadi sambung-sambung gitu. Ini adalah suatu dari dalam hati kita ya. Jadi bila mana semua ya yang ada di dalam hati kita kadang kotor ya, kadang suka
Yajud lagi. Yazid wa yankus ya. Kadang suka naik turun iman kita ya. Tetap ya kita masih punya ya harapan ya dan juga kecemasan dan juga ada ketenangan di situ. Ya. Jadi ini adalah suatu bisikan dari ilahi ya. Dari Allah langsung ya, ada satu bisikan dari syaitan dan juga dari nafsu kita ya. Yang mana yang paling besar ya? Yang paling besar itu adalah dari nafsu kita, bener nggak ya? Bukan dari setan, tapi dari nafsu diri kita sendiri gitu. Makanya ya jihadun nafs itu lebih baik daripada jihad yang perang ya, bener nggak? Ya, kalian nggak usah jihad perang zaman sekarang ya. Kalau zaman Nabi ya harus jihad perang ya, tapi kalau zaman sekarang ya kalian harus jihad nafsu sendiri aja gitu. Lebih simple ya, nggak usah kita perang, nggak usah kita ini segala macam. Jihadun nafs yang susah kita lawan gitu ya. Lalu bagaimana kita untuk menerima semuanya itu dari Allah ya, dari waridat ilahiyah ya, karena ini suatu ya datangnya dari Allah ya, datangnya dari hati ya. Jadi kita harus perbanyaklah ya bertakwa hal apapun itu ya. Contoh kecil saja, sedekah ya, nggak usah jauh-jauh. Bila mana kalian zikir ya, boleh ya. Kadang kita suka malas ya, bener nggak? Ya kayak kita juga manusia ya. Kadang zikir kita suka ya, paling habis sholat baca istighfar 3 kali, bener kakak? Kalau zikir sholat gitu, baca sholawat 3 kali ya, itu udah baik, udah bagus ya. Namanya itu di istiqomahin lah setiap habis sholat ya, misalkan 3 kali nggak apa-apa ya, kecil-kecil bakal menjadi bukit kok, aman gitu. Tapi di sini perbanyaklah istighfar per hari itu 100 ya, 100 istighfar 100 kali per hari aja gitu. Setiap habis sholat hitunglah ya, kita sholat 5 waktu, subuh 20 ya, zuhur 20, asar 20 istighfar, maghrib 20, isya 20, tambah witir boleh, sok mangga silakan kalau yang mau ya. Hitungannya udah jadi 100 gitu ya, simpelnya aja. Dan juga ya kita tadabur ya. Tadabur itu apa? Tadabur itu banyak ya. Ada tadabur kita lihat yang lain ya, tadabur alam, tadabur kita baca Al-Quran gitu banyak ya. Kita lihat tadabur ya, kita lihat kuasa Allah ya yang sudah diberikan sama kita ya, kita lihat ya, pasti kita bakal bersyukur dan hati kita mulai membersih gitu ya. Jadi semoga ya Allah menjauhkan ya, lalu menjadikan kita ya sebagai orang-orang yang selalu bertakwa ya, karena ya hati kita ya, nafsu kita itu masih ya belum sempurna ya, belum kita perbaiki semua kesalahan. Dan sampai kita di masa muda ini, jangan sampai kita menunggu di hari tua yang akan datang ya, jangan sampai menyesal di akhir, karena kita nggak tahu ya akhir dunia ini ya, akhir hayat kita sampai kapan, nggak ada yang tahu gitu ya. Mungkin itu aja penjelasan dari saya dari waridat ilahiyah ya, mungkin cukup sekian ya dari saya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.